Malam itu, bulan tertutup awan hitam, angin berputar tidak biasa. Para tetua Sinduwangi tahu satu hal yang tidak ingin mereka ucapkan. Ujian besar akhirnya tiba. Laporan dari barat dan selatan. Kabut hitam bergerak cepat. Raja Bambang Santoso berdiri tenang. Tidak panik, tidak tergesa. Ini bukan serangan biasa, ini ujian niat dan keberanian. Dari hutan dan lembah, muncul pasukan Bayang Wulung. Manusia-manusia yang dikuasai amarah, iri, dan dendam. Di atas bukit batu, berdiri Panglima ke-8, Wira Jagat Hitam. Sinduwangi terlalu lama hidup dalam cahaya palsu. Pangeran Adil Pradana memimpin pasukan kerajaan. Lindungi rakyat. Jangan kejar kemenangan, kejar keselamatan. Ia menghunus keris Dharma Negara, memancarkan cahaya biru keemasan. Benturan pertama terjadi, prajurit dari kedua pihak bertarung sengit. Di sisi timur, Aradiandra Sukma berdiri di depan rakyat yang mengungsi. Ia menutup mata. Cahaya bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Cahaya putih menyebar seperti sayap. Serangan gelap terpental, namun kekuatannya menguras tenaga Ara. Saat Ara melemah, Raka melangkah maju. Gelap dalam dirinya bangkit. Gunakan aku. Hancurkan mereka. Raka mengepalkan tangan. Tidak. Aku memilih sadar. Ia menggabungkan tenaga gelap dan cahaya Ara, menciptakan perisai harmoni Sukma. Untuk pertama kalinya, gelap tidak menguasai, tapi dikendalikan. Langit berguncang saat Raja Bambang Santoso melangkah ke medan perang. Kekuatanmu besar, tapi hatimu kosong. Ia mengangkat tangan, satu pukulan tenaga dalam. Pasukan gelap terpental, Wira Jagat Hitam terlempar, terluka parah. Tak mungkin. Yang mustahil hanya bagi mereka yang lupa kebijaksanaan. Di batas hutan, Bayang Jati muncul. Ia menahan sisa pasukan gelap agar mundur. Perang ini cukup sampai di sini. Pagi menyingsing. Medan perang dipenuhi prajurit yang terluka. Ari Setiani menyembuhkan yang terluka, tanpa membedakan kawan atau lawan. Kemanusiaan tidak memilih pihak. Ara duduk kelelahan. Adil menunduk, menghormati para korban. Kerajaan Sinduwangi menang, tapi tidak bersorak. Karena mereka belajar satu hal penting. Kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan musuh, melainkan menjaga agar hati tidak ikut menjadi gelap. Namun jauh di balik kabut, musuh yang lebih besar telah terbangun. Malam turun perlahan di kerajaan Sinduwangi. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga dari taman keraton. Kedamaian masih terasa. Namun para leluhur mengajarkan satu hal, ketenangan bukan berarti ancaman telah berakhir. Putri Aradiandra Sukma merasakan denyut itu lebih kuat dari siapapun. Ayah pusaka ini memanggil. Artinya sumpah lama harus diingat kembali. Di Pendopo Agung, Raja Bambang Santoso membuka kitab wangsit. Tempat penjaga Sinduwangi bukan dipilih karena darah saja, tapi karena tanggung jawab. Mereka meletakkan tangan di atas pusaka. Kami bersumpah menjaga Sinduwangi dengan kebijaksanaan, bukan keserakahan. Di Taman Bulan, Raka duduk bersama Ara. Aku tahu gelap masih ada dalam diriku, tapi aku ingin tetap di sisimu, menjaga, bukan menghancurkan. Ara tersenyum lembut. Selama kau memilih kebaikan, cahaya akan selalu menemukanmu. Ini bukan janji cinta berlebihan, melainkan janji tanggung jawab dan kepercayaan. Keesokan paginya, rakyat merasakan suasana berbeda. Air sungai mengalir lebih jernih, tanaman tumbuh subur. Kalau pemimpin bersatu, alam pun ikut menjaga. Anak-anak belajar aksara Jawa di pendopo rakyat, menyanyikan tembang dolanan dengan gembira. Di hutan keramat, Bayang Jati berlutut, bukan tunduk pada kerajaan, melainkan pada takdirnya sendiri. Aku belum bisa menjadi cahaya, tapi aku akan menahan diri untuk tidak menghancurkan. Kegelapan itu belum pergi, namun ia memilih menunggu. Menjelang malam, lentera kembali dinyalakan di Sinduwangi. Kelak kau akan diuji bukan oleh musuh, tapi oleh keputusanmu sendiri. Jika itu takdirku, aku akan menjalaninya dengan hati yang lurus. Di kerajaan Sinduwangi, sumpah telah diucapkan, cahaya telah diteguhkan. Namun jalan ke depan masih panjang. Karena penjaga sejati bukan yang paling kuat, melainkan yang tetap setia pada kebaikan.